Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini adalah video revisi dari video saya sebelumnya. Terima kasih kepada Anda yang sudah mengingatkan saya bahwa ternyata di video sebelumnya saya salah share screen ya. Jadi Anda nggak bisa lihat apa yang saya lakukan. Cuman bisa mendengarkan saja apa yang saya lakukan ya. Oke, jadi ini adalah video saya buat ulang. Semoga kali ini saya tidak salah share screen ya. Oke, baik. Nah, di video kali ini, di materi ini kita akan belajar tentang layanan, ya, atau disebut dengan service kalau di server, ya. Jadi kita outcome-nya, ya, output-nya dari akhir perkuliahan ini adalah Anda bisa membuat sebuah web server sendiri yang nantinya akan Anda isi dengan aplikasi pemrograman web yang sudah Anda buat di mata kuliah pemrograman web sebelumnya. Gitu ya. Jadi Anda nggak hanya jago di localhost XAMPP atau Laragon ya untuk development lokal, tapi Anda juga bisa memindahkan ke production, yaitu ke server. Ya, ini pura-pura production ya. Oke, jadi kita akan menginstal beberapa aplikasi di sini untuk web server kita nanti ya. Oke. Nah, service itu adalah program atau aplikasi yang berjalan. Kalau di awal kuliah dulu kita sebut dia dengan proses ya. Nah, service ini dapat diakses oleh user ya. Nah, di sini ada konsep yang harus Anda pahami karena sedikit berbeda dengan yang ada di Windows ya. Nah, kalau di Linux ya, kita punya yang namanya repository ya. Ini ketika Anda install Linux ya dulu itu ada dia akan ngelis repository. Nah, jangan saya bilang waktu itu di video itu jangan di skip, tunggu sampai selesai ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah server, repository adalah server yang berisi dari banyak aplikasi. Nanti kita tinggal install aja secara manual di Linux kita ya. Jadi kalau di Android atau iOS itu bayangannya seperti App Store atau Play Store ya. Kalau di Windows mulai Windows 10 dia punya Microsoft Store ya. Nah, jadi kalau mau install aplikasi tinggal klik aja dia akan otomatis diinstal sendiri. Konsepnya sama seperti itu ya. Adanya kalau Linux yang dulu sebelum versi 24 ya server 24 itu ada di sini etc apt source list. Cuman ternyata di versi 24 ini dia dipindah posisinya ke sini ya. Oke, akan saya tunjukkan. Saya akan pakai yang ini saja. Yang ini saja. Clear. Oke, jadi home. Oke. Oke, saya di sini ya. Kita mau melihat isinya. Sudo nano /etc apt source list ya. Nah, di sini dia bilang bahwa sudah dipindah ke etc apt source.d/ubuntu.sources ya. Berarti ubuntu source ini adalah file, yang ini adalah directory. Oke, kita akan ke sana. Sudo nano, jadi kita bisa langsung mengakses filenya, kita nggak perlu CD ke sana kemari ya. Itu enaknya kalau di Linux ya, asal tahu tempatnya. etc apt source.list.d ubuntu sources. Nah, ini adalah repository kita ya. Anda bisa merubah ini ke repository, ke server repository yang Anda inginkan ya. Nah, jangan lupa setelah Anda merubah, maka Anda harus lakukan sudo apt update untuk memastikan mendapatkan apa namanya indeks yang terbaru, daftar aplikasi dari yang terbaru yang ada di repository tersebut. Oke, itu konsepnya ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang manajemen service ya. Bagaimana untuk menginstall ya? Menginstall perintahnya seperti ini. Sudo apt install ya. Harus pakai sudo karena apa? Yang boleh melakukan perubahan pada sistem server hanyalah sudo super user ya, administrator kalau di Windows. Kalau mau menghapus ada remove, ada purge ya. Kalau mau melihat statusnya ini sistem kontrol, status, service, kemudian apa nama servisnya. Oke, saya akan contohkan untuk menginstal aplikasi kecil ya, itu yang biasanya wajib saya install, yaitu namanya Htop. Htop itu dia versi update dari top.
Nah, topnya seperti ini. Top ini kalau di Windows namanya Task Manager. Nah, gitu ya, Task Manager. Oke, ini tampilan topnya seperti ini. Kita akan install Htop ya, versi upgrade-nya. Oke, sorry, Ctrl C ya, kalau keluar Ctrl C. Perintahnya adalah sudo apt install Htop. Nah, perhatikan di sini ada tadi sedikit ya, itu ada proses download dari repository. Itu. Kalau mau melihat hasilnya ya Htop seperti ini. Ya, ini versi apa namanya? Upgrade dari yang top tadi, Task Manager. Lebih bagus tampilannya, ya. Oke. Width-nya F10 atau Ctrl C, ya. Kalau mau menghapus ya tinggal sudo apt remove. Ya. Bedanya apa sama Purge? Kalau Purge itu installernya akan dihapus juga. Jadi ketika kita melakukan sudo apt install, itu file installernya itu dari repository akan di-download ke lokal server kita, baru akan diinstal secara lokal. Kalau udah jadi ya udah file installernya ini nggak dihapus gitu. Ya, jadi kalau Anda sudo apt remove htop seperti ini, ya, htopnya hilang, htop sudah nggak ada, tapi installernya masih ada. Buktinya apa? Saya install lagi, apt install htop. Perhatikan dia tidak melakukan download ulang. Nah, ya, dia nggak download ulang. Karena apa? Karena sudah ada installernya. Nah, kalau Anda mau dihapus karena installernya, perintahnya adalah sudo apt remove htop strip atau dash purge. Nah, seperti itu ya, dia nanti akan hilang sama installernya. Ya, seperti itu ya. Jadi analoginya seperti ini. Anda install aplikasi misalnya taruhlah Microsoft Office, ya kan gede installernya tuh, 2 atau 3 giga itu kan. Udah diinstal Microsoft Office udah jalan selesai, installernya bagaimana? Ya dihapus. Gitu, biar nggak menuhin. Tapi sekarang kan storage Anda sudah pada gede-gede, jadi nggak ada masalah ya. Apalagi ini cuma tadi berapa sih? Cuman 171 kilo, kecil sekali. Nggak ada masalah. Oke, itu jadi manajemen servisnya ya, seperti itu. Kemudian, di video ini kita akan menginstal namanya LAMP stack ya. Apa itu LAMP? Linux, Apache, MariaDB, PHP stack ya. Jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuat web server ya. Nah, jadi kita akan install beberapa hal di sini. Yang pertama kita akan install namanya Apache. Apache adalah web server ya. Jadi ini untuk memproses bahasa pemrograman Anda di server ya. Jadi tolong diingat kalau kita ngomong pemrograman server, prosesnya adanya di server. Nah, ini akan jadi masalah ketika server Anda nanti, aplikasi Anda diakses oleh banyak sekali user secara bersamaan. Contohnya seperti Siam, ya. Nah, itu nanti ada tips dan triknya untuk mengoptimasi itu semua, tapi kita nggak bahas di sini, ya. Oke, selain Apache ada apa lagi, Pak? Ada Nginx, contohnya. Itu klaimnya dia lebih ringan dan lebih cepat daripada Apache. Cuman menurut saya config-nya, setting-nya agak lebih rumit sedikit ya dari Apache. Kemudian ada LightTTPD, kemudian ada sekarang ada banyak web server ya. Kemudian database-nya kita akan gunakan MariaDB. MariaDB adalah versi free, versi gratis dari MySQL ya. Lupa apa MySQL berbayar? Ya, MySQL itu sekarang berbayar ya. Maka ada versi gratisnya MariaDB. Lupa kan saya tetap bisa menginstal MySQL secara gratis memang, tapi fiturnya dia terbatas. Kalau Anda hanya pakai untuk apa namanya database skala kecil lah ya, aplikasi skala kecil menengah sih oke, nggak ada masalah. Tapi ketika Anda sudah masuk skala besar, enterprise, ada jutaan data di sana atau mungkin miliaran data, nah itu Anda perlu yang berbayar nanti. Nah, ada fitur-fiturnya. Oke, kemudian PHP ini adalah bahasa pemrogramannya ya. Anda kan kemarin sudah dapat pembukaan web pakai PHP kan? Nah, nanti kita akan bisa install di sini ya. Selain PHP ada apa lagi, Pak? Ada Node.js, ada Rust, ada Go, banyak sekali ya. Kemudian ProFTPD. Nah, ini adalah aplikasi untuk FTP, File Transfer Protocol, untuk memindahkan atau mengupload atau mendownload file kita dari dan ke server atau antar server itu juga bisa. Begitu ya. Oke. Jadi itu akan kita install di video kali ini ya.
Kita akan coba install dulu web servernya ya. Apache mana tadi? Oke. Ya. Sudo apt install Apache 2. Namanya Apache 2 memang. Ya. Oke. Di sana agak besar ya, sekitar 2 mega filenya. Oke. Udah jadi. Ya. Udah jadi, bagaimana cara ngecek, Pak? Mau ngeceknya begini. Sudo systemctl status Apache 2. Nah, Anda lihat di sini dia statusnya apa? Aktif running. Jadi dia sudah running, udah jalan ya. Kemudian kita pastikan dia akan di-load ketika startup, ketika servernya menyala ya, dijalakan. Sebenarnya itu udah ada di sini, udah enable di sini, tapi nggak apa-apa. Kita pastikan lagi. Perintahnya adalah sudo systemctl enable Apache 2. Ya, nah jadi ini kita pastikan dia ketika servernya nyala dia akan di running, dijalankan. Nah, oke, sekarang kita tes di browser ya dengan mengakses IP address dari server kita. Oke, saya lihat dulu IP address saya berapa ya. Nah, ini 10.90.33.89 ya. Oke, saya akan buka browser. Oke, 10.90.33.89. Nah, oke ya, Apache itu default page. Oke, sudah berhasil ini kita apa namanya konfigurasi web servernya. Apache-nya dulu ya. Kalau mau konfigurasi yang lain-lain ada di sini di etc Apache 2 ya. Nanti ini Anda bisa setting yang lain-lain. Tapi kali ini kita nggak dulu ya. Kita nggak dulu. Yang penting ini udah jalan sekarang. It works. Oke. Dan selesai ya. Sekarang kita akan install PHP-nya ya. Nah, PHP ini kan bahasa pemrogramannya, jadi nanti dia akan diproses di server. Maka kita perlu install PHP-nya di server. Kalau nggak diinstal, ya nggak jalan. Ya, oke. Jadi perintahnya adalah sudo, bisa clear dulu, sudo apt install PHP. Kemudian kita install juga library-nya, library untuk connect sama Apache-nya. Namanya lib apache 2 Apache 2, kemudian apa ini? Mod PHP. Mod PHP. Nah, di sini perhatikan saya tidak menuliskan saya mau install PHP berapa. Jadi ini saya akan dapat PHP yang terbaru yang ada di repositorinya. Ya, kita lihat kita dapat PHP berapa. Oh, kita dapat PHP 8.3. Oke, tidak masalah. Nah, kalau sudah, kemudian kita juga install, oh ya ini tadi lupa ya, kita install library untuk database-nya. Ya, sudo apt install php mysql. Oke, sudah ya, sudah ada. Nah, terinstall. Oke, sekarang kita cek PHP-nya apakah sudah running. Nah, kita buat file namanya php info titik php, itu lokasinya di sini. var www.html ya. Ini adalah lokasi dari default direktorinya Apache. Ya, jadi Apache nanti itu kalau Anda tadi di obok-obok di config-nya nanti ada direktori ini. Jadi yang akan di-load oleh Apache adalah file-file yang ada di direktori HTML. Oke, kita akan buat sudo nano var www html php info.php. Bisa cara seperti ini atau Anda bisa masuk dulu ke filenya sana, cd var www html baru nano php info.php. Nah, bisa seperti ini. Ini cara kedua. Terserah yang mau yang mana. Ya, perintahnya simpel aja, cukup seperti ini. Kurung buka, tanda tanya, PHP ya. Ini kan tagnya PHP ya. Fungsinya cuma gini, PHP info, kurung buka, kurung tutup. Titik koma. Jangan lupa titik koma. Ya. Kemudian kita tutup tag PHP-nya. Selesai, Ctrl X untuk exit. Tuh, kok denied? Saya nggak pakai sudo tadi, lupa. Ya, clear. Sudo nano php info.php. Ya, kenapa pakai sudo sudah nggak perlu saya jelasin lagi ya. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Karena saya berada di luar home directory saya. Config, php info, info.
Kita tutup. Nah, ya. Sekarang kita punya file index HTML itu yang tadi, yang punya filenya Apache tadi. Kemudian kita buat yang phpinfo.php. Oke, sekarang kita buka lagi browser kita di sini. Kita tinggal tambahkan garis miring phpinfo.php. Nah, oke ya. Ini udah running PHP version 8.3 ya, bla 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 bla. Ini ada library-nya, ada konsol semua dan sebagainya. Oke. Jadi ini sudah jalan nih PHP-nya nih. Oke, PHP-nya udah jalan. Ya, oke, sip. Sekarang next kita ke database-nya ya. Perintahnya adalah sudo apt install MariaDB server. Ya sama juga di sini saya tidak menspesifikasikan versi berapanya. Jadi dia akan mengambil versi yang terbaru dari server. Oke, agak besar ya. 19,8 mega. Ditunggu sebentar. Oke. Nah, ini kita install begini doang. Kalau di Android ya Anda tinggal klik install gitu aja ya. Cuman karena ini server kita harus pakai CLI command line, jadi kita harus perintahnya apt install. Nah, gitu. Oke, sekarang perintahnya adalah sudo mysql secure installation ya. Oke. Awalnya kita diminta password rootnya. Ya tadi kan kita nggak belum ngeset ya password rootnya ya. Maka di enter saja. Oke. Eh Kalau rootnya sudah kita password, maka kita bisa set no, nggak masalah ya. Rootnya udah di password kan? Ya. Change the root password. Ya. Oke. Yes. Passwordnya apa? Anda masukkan passwordnya, memang nggak muncul ya, karena dia shadow password. Remove anonymous user, yes. Disallow root login remotely. Nah, di sini untuk development ya, ini sekali lagi disclaimer, development ini kita bisa jawab no. Kalau production wajib yes. Artinya apa? Anda nggak boleh login pakai user root dari remote, dari apa namanya komputer lain. Nah itu bahaya sebenarnya. Cuman karena ini kita development, jadi kita kasih no aja. Jadi nanti kita bisa login pakai root. Oke. Remove text database, yes. Delete privilege, yes. Oke. Udah selesai. Cek sudo systemctl status MariaDB. MariaDB. Oke. Ya, dia aktif running. Ya, nih dia sudah enable juga ya. Jadi nggak perlu di enable lagi kayak yang pertama. Tapi kalau anda mau meyakinkan, silahkan Anda enable lagi kayak tadi. Ya, sudah sistem CTL enable MariaDB itu. Oke, udah jadi nih MariaDB-nya. Kemudian terakhir sekarang kita akan install ProFTPD ya. Kenapa ProFTPD, Pak? Ya menurut saya itu yang mudah konfigurasinya. Ya. Oke, sudo apt install ProFTPD. Ya, kita nggak spesifikasikan versinya, dia akan ambil versi yang terbaru. Ya. Nah, kemudian untuk config-nya, ya konfigurasinya ada di sini. Sudo nano /etc proftpd proftpd.conf ya. Di sini Anda bisa ubah beberapa spesifikasinya. Yang perlu diubah itu ada di Nah ini portnya 21 ya. Ini defaultnya FTP 21. Kalau ada Anda di production nanti di server beneran ini disarankan diubah ya. Karena ini menjadi salah satu attack vector. Ada salah satu sumber serangan dari sini ya. Kemudian kalau di production ini disarankan untuk diaktifkan ya. Jadi usernya nanti akan otomatis ada di home directory-nya dan dia nggak boleh kemana-mana biar dia nggak ganggu yang lain. Nah, gitu ya. Itu nanti kalau di production. Oke, kemudian apalagi di sini ya.
Sementara kayaknya itu aja sih yang perlu diubah, tapi itu nanti di production ya. Nah, silakan dobok-dobok di sini, nanti saya tidak ubah dulu, settingannya default ya. Kemudian cek sudo system ctl status pro ftpd. Jadi ya, sekali lagi dia sudah enable di sini ya. Sudah enable, berarti dia udah otomatis akan running ketika servernya dinyalakan. Oke, kalau nggak yakin ya ini aja, ketik ini ya. Enable Pro FTPD. Oke, sekarang kita tes koneksinya menggunakan FTP client. Jadi Anda silakan install aplikasi FTP client. Kalau saya pakai FileZilla. Ya, saya pakai FileZilla biasanya ya. Oke, di sini host di sini kita masukkan IP dari servernya. Berapa tadi ya? IP servernya ini 10.90.33.89. Oke, kita masukin IP-nya, kita masukin user kita yang Anda buat pertama kali dan passwordnya. Tadi portnya kan 21, itu default. Kalau Anda ubah portnya, Anda wajib masukkan di sini. Ya, tapi kalau nggak Anda ubah portnya, ini bisa dikosongkan. Ya, ini. Ya, di sini ada warning, insecure plain FTP. Ya, karena apa? Di sini kalau port 21 itu dia tidak dienkripsi. Jadi kalau ada sniffing di network Anda itu bisa ketahuan dia. Dia lemah terhadap MITM. Nah, nih, ini saya udah masuk nih ke home directory-nya Johan Erika. Ya, oke, kita buktikan ya. cd/home Johan Erika. Nah, nih, ini ada file nih. Ini file root ini ya. Ini saya hapus nih. Saya delete dari FTP. Perhatikan. Ting. Nah, maka di sini lo hilang filenya, ya kan? Ini ada WordPress juga, ini saya delete dulu. Ting. Lo hilang. Kalau mau upload bagaimana, Pak? Nah, ini tinggal di sini, di yang sebelah kiri adalah komputer kita, sebelah kanan adalah server kita, ya, remote site itu server kita, local set komputer kita, ya. Misalnya di sini saya sudah mendownload WordPress, nanti ini untuk pertemuan selanjutnya ya. Silakan download WordPress, tinggal di klik kanan upload. Ding. Nah, ini perhatikan ada loading barnya di bawah. Nah, maka dia sudah muncul di sini WordPress. Nah, muncul lagi WordPress-nya. Saya mau mengupload ini, misalnya file ini, Cisco paket tracer.lnk, ya. Nah, ini Cisco paket tracer.lnk. Kalau mau hapus, ya hapus saja, delete. Yes. Maka akan hilang. Nah, ini FTP, ya. Mau buka directory, bisa. Klik kanan, create directory. Folder baru. Ya. S. No, nih. Folder baru. Nah, gitu ya. Kita mau isi dalam folder baru, ya, tinggal di sini aja. Klik, upload, CD, folder baru. Nah, oke. Ya. Oke, jadi udah selesai untuk materi kita. Ya. Selanjutnya kita akan menginstal aplikasi web ya menggunakan WordPress contohnya ya. Nanti OAS-nya Anda silahkan install aplikasi Anda sendiri. Ya, nanti saya contohkan di sini pakai WordPress ya. Sebaiknya saran saya Anda ikutin dulu saya pakai WordPress. Nanti setelah itu Anda tahu caranya, Anda silahkan upload install aplikasi Anda sendiri. Oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.